Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak empat bapak yang bapak banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi bab 3, yaitu menghadirkan salat dan zikir dalam kehidupan. Anak-anak bapak yang hebat, pertama yang akan kita pelajari adalah makna salat dan zikir. Salat secara bahasa adalah dapat diartikan sebagai doa atau meminta kebaikan. Sedangkan menurut istilah, salat adalah semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa salat adalah amalan ibadah yang paling tinggi nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan salat ini merupakan tiang agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti dia merobohkan agamanya sendiri. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melaksanakan salat. Sebagai muslim, kita harus selalu melaksanakan salat. Kenapa? Karena salat itu di samping kewajiban juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat juga dapat menghindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Itu merupakan salat dan maknanya yang harus kita pelajari dan kita jalani dalam kehidupan kita. Sedangkan makna zikir, zikir menurut bahasa adalah ingat. Menurut istilah, zikir dapat diartikan sebagai mengingat Allah. Zikir dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Zikir dengan hati. Yang dimaksud zikir dengan hati adalah dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zikir menurut ucapan yaitu mengucapkan lafaz yang di dalamnya terdapat keagungan Allah. Dan zikir dengan perbuatan yaitu menanti perintahnya dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, salat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Sebagai seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang, bahkan dari perbuatan yang kurang pantas menurut ajaran agama Islam. Yang ketiga, hikmah melakukan salat dan zikir. Salat dan zikir memiliki hikmah sebagai berikut. 1. Menguatkan akidah. Kedua, menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, memperoleh kedamaian hati dan jiwa. Keempat, memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhi dari kelalaian. Kelima, melatih disiplin. Keenam, membiasakan hal-hal yang bermanfaat. Ketujuh, mewujudkan akhlak mulia. 4. Mengamalkan salat 5 waktu dan zikir secara istiqomah. Untuk mengamalkan salat 5 waktu dan zikir secara istiqomah dapat dilakukan dengan beberapa upaya. Yang pertama, menyadari bahwa salat dan zikir untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memahami manfaat salat dalam kehidupan. Yang ketiga, kita akan kembali ke akhirat. Yang keempat, niat yang tulus. Yang kelima, lakukan salat secara berjamaah. Yang kelima,
berteman dengan orang-orang yang rajin salat. Yang keenam, banyak membaca buku tentang keislaman. Baiklah anak-anak papa yang hebat semua. Barangkali sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.